fungsi ya, ini belum saya sampaikan. Namun TiO2 ini sifatnya adalah sifat katalis. Ya, katalis. Katalis kita definisikan ya di bacaan-bacaan mungkin sering kita temukan, katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Ya, dapat mempercepat reaksi kimia. Kalau dulu di SMA diartikan zat yang mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi, itu mungkin sejak kalian masuk kuliah ya perlu ditambahi pengertian tersebut. Karena katalis juga ikut terlibat dalam reaksi kimia. Ya, pasti ikut bereaksi kimia. Tetapi nanti di produk akhirnya dapat diperoleh kembali. Dapat kembali lagi, utuh kembali, itu katalis ya. Pasti terlibat dalam reaksi kimia gitu. Nah, kemampuan katalis itu luar biasa ya, dapat mempercepat reaksi kimia. Misalnya biasanya kalau reaksi biasa itu berjam-jam, tetapi dengan katalis mungkin hanya cukup sekian menit. Barangkali kita tidak merasakan langsung ya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai peneliti mungkin belum melihat dampak langsung dari katalis. Tetapi nanti kalau kalian sudah punya usaha di bidang kimia, punya industri atau bekerja di bidang industri atau bagian research and development dalam industri, pasti akan menyadari betapa pentingnya peran katalis. Oke, tes masih terdengar ya? Halo? Oke. Nah, itu katalis ya. Di dalam tubuh pun kita juga memiliki katalis enzim. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh ini kita tidak mengandalkan enzim, maka reaksi dalam tubuh kita, metabolisme kita akan berjalan lambat. Tetapi secara alamiah kita memiliki enzim. Jadi reaksi-reaksi yang ada dalam tubuh relatif cepat ya, seperti ya kita tidak menyadari, tapi kita hidup selama ini dibantu banyak oleh enzim yang mempercepat reaksi kita. Nah, kehebatan lain dari katalis adalah katalis itu bersifat selektif. Kita bisa modifikasi katalis sehingga bersifat selektif. Ini sudah terdengar belum ya suara saya? Oke, sudah. Oke. Nah ya, bersifat selektif ini penting ya, penting diperhatikan bagi teman-teman semuanya. Maksudnya selektif itu seperti ini. Misalnya ada A tambah B, itu produknya bisa A, B, C. Tetapi dengan adanya katalis, kita dapat hanya mendapatkan produk A. Nah ini kan sangat ekonomis kalau kita terapkan di industri ya, atau kalian ketika melakukan reaksi di lab. Jadi tidak perlu pusing untuk mendapatkan A saja, karena dengan katalis kita dapat mendapatkan produk A. Bisa mengesampingkan produk B dan C. Jadi tidak perlu pusing tentang produk sampingnya seperti apa. Nah dengan kita mendapatkan produk A saja, itu juga dapat meningkatkan jumlah produk juga kecepatannya ya. Jadi penggunaan katalis itu sangat penting dan sangat membantu di bidang industri seperti itu. Nah di bawah ini ya gambarnya, ini ilustrasi perbedaan reaksi yang menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis. Jadi yang bawah ini reaktan ya, awalnya reaktan, ini proses perjalanan dengan katalis relatif lebih mudah karena jalannya lurus seperti ini ya. Tetapi kalau tanpa katalis agak terjal jalannya, butuh energi yang lebih banyak untuk mendorong gerobak yang berisi batu ini ya. Jadi tanpa katalis energi yang dibutuhkan lebih tinggi, lebih berat usahanya, tetapi kalau dengan adanya katalis bisa lebih mudah. Atau yang sebelah kanan ini ilustrasi grafik. Jadi dengan katalis itu tadi sama ya, energinya rendah, kalau tanpa katalis energinya tinggi, selisihnya cukup besar.
Nah, seperti ini ilustrasinya. Kemudian, nah ini katalis ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Ini sebenarnya umum ya, tidak hanya katalis. Satu bidang ilmu pun bisa ditinjau dari banyak sudut pandang ya. Satu benda, misalnya sebuah benda itu juga dapat ditinjau dari sudut pandang manapun. Ini misalnya katalis dapat dipelajari dari surface-nya, permukaannya seperti apa, bentuknya, dapat dipelajari secara engineering. Engineering itu lebih ke aplikasi ya, misalnya selama ini katalis TiO2 itu berbentuk serbuk putih, ya serbuk putih, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk lain. Nah ini saya sedang mengerjakan katalis yang tidak berupa serbuk lagi, tetapi tertempel di sebuah dinding. Kalau katalis terbuat dari serbuk untuk mengolah limbah, itu nanti setelah pengolahan pasti akan kesulitan untuk diperoleh kembali. Tetapi ketika katalis ditempelkan di sebuah dinding atau ditanam di sana, nanti limbah cukup dimasukkan ke dalam bak tersebut, diolah, katalis tidak akan ikut hanyut dalam limbah. Nah ini rekayasa engineering. Katalis juga dapat dipelajari secara teoritis ya. Ini tentu lebih rumit karena harus menentukan strukturnya, struktur kimia TiO2 itu seperti apa, energi ikatannya seperti apa, orbital molekulnya seperti apa, ya. Itu secara teori. Kemudian secara kinetik juga dapat kita tinjau, misalnya kecepatan reaksinya berapa kalau menggunakan katalis, konstanta lajunya berapa, ya. Kalau tanpa katalis berapa, kalau konsentrasinya dinaikkan berapa, kalau berat katalisnya ditambah, kecepatannya tambah atau enggak, kalau dikurangi tambah atau enggak, kalau diuji untuk zat B, apakah kecepatannya sama, kalau diuji untuk zat D, apakah kecepatannya sama. Nah ini tinjauan tersendiri dari ilmu katalis. Kemudian spektroskopi ini juga bisa ya, bagaimana serapan dari katalis itu bisa menyerap sinar matahari atau tidak. Kalau bisa menyerap sinar matahari, panjang gelombangnya yang banyak diserap berapa, apakah 200 nanometer, 250 atau berapa, itu tinjauan spektroskopi. Kemudian mikroskopi itu bentuknya, bentuk katalis itu bagaimana, apakah bulat sferik atau lonjong atau bulat tetapi saling berkerumun, atau bulat tapi terpisah-pisah, atau seperti apa. Nah, atau berongga, berpori. Nah, ini dapat kita tinjau dari berbagai macam hal. Ya, ini katalis atau yang mungkin bidang yang lain juga sama ya, tinjauannya sangat banyak. Nah, katalis secara umum ada dua, ada katalis heterogen dan katalis homogen. Ya, katalis heterogen dan homogen. Pernah mendengar ya dua istilah itu ya? Pernah belum? Adinda pernah dengar belum? Katalis homogen atau heterogen? Belum, Pak. Belum. Adi Fitri? Ada ya, Adi Fitri? Adi Fitri mana ini? Aditya Arif? Ada Aditya. Aida? Ada semua ini. Adita ada, Pak. Nah, Aida ada Aida. Alia mana Alia? Ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Anas? Hadir, Pak. Oke, Aniar? Ada Aniar. Hadir, Pak. Anita? Hadir, Pak. Oke. Nah itu secara umum katalis itu ada dua, homogen dan heterogen ya. Itu mungkin nanti akan dipelajari secara tersendiri di kimia katalis. Nah, secara umum tadi heterogen itu apabila katalisnya itu berbeda wujudnya dengan reaktannya. Nah, ini mungkin karena tidak saya tulis bisa dicatat di buku tulisnya. Ya, tadi kalau heterogen itu
wujudnya berbeda, fasanya beda. Misalnya katalisnya padat, reaktannya cair, atau sebaliknya, katalisnya cair, reaktannya padat, misalnya seperti itu. Nah, kalau homogen itu fasanya sama, misalnya katalisnya cair, maka reaktannya juga cair, itu homogen. Katalis cair sering kita lihat contohnya di reaksi-reaksi organik. Biasanya kalau dosen kimia organik menjelaskan kan suatu reaksi kimia kan kadang ada H plusnya ya, ditambah H plus. Nah, H plus itu kan asam, itu sebagai katalis ya, katalis asam. Nah, itu katalis asam itu ya biasanya berwujud cair, bisa asam sulfat atau asam yang lainnya. Ya, asam itu kan sering ya kita lihat reaksi-reaksi di organik 1 atau 2, kan sering kita lihat ada tanda panah gini terus atasnya ada plus, H plus gitu kan. Nah, itu sebagai katalis. Nah, reaksi-reaksi organik itu banyak menggunakan katalis cair, tetapi ada juga yang menggunakan katalis padat. Nah, kalau katalis padat itu seperti ini ya, jadi katalis itu menyediakan ruangan, menyediakan tempat untuk menempelnya reaktan. Jadi dengan adanya katalis, reaktan-reaktan ini bisa menempel di permukaannya. Nah, karena menempel, maka mereka dapat saling mendekat dan saling bereaksi, sehingga menghasilkan produk. Nah, ini katalis surface bukan katalis. Karena katalis padat ini memang mengandalkan permukaannya untuk terjadinya proses katalis. Jadi permukaan katalis ini dapat ditempati oleh reaktan, ada interaksi, ada ikatan yang lemah antara reaktan dengan permukaan katalis. Ya, mengapa kok bisa menempel ya? Karena katalis dapat menarik reaktan sehingga reaktan-reaktan menempel. Ya, halo. Oke. Nah, gitu ya. Nah, mengapa kok katalis bisa menarik reaktan? Nah, tentu ada gaya antar molekul, gaya antar permukaan. Nah, di gaya antar molekul tersebut kita juga sudah mempelajarinya, ada beberapa gaya antar molekul ya. Ada dipol, ada dipol itu bermuatan ya, bermuatan dengan bermuatan, kemudian ada gaya van der Waals gitu ya. Tapi biasanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu juga termasuk dipol-dipol. Misalnya permukaan katalis ini negatif, maka reaktan yang positif dapat nempel di sini. Gitu ya, prinsip dari katalis padat. Jadi tanpa adanya katalis mungkin reaksi bisa terjadi, tetapi lebih lambat. Ibaratnya begini, di sebuah halte ya, di sebuah halte apabila tidak ada tempat duduk, maka para penumpangnya akan menunggu sambil berdiri. Nah, mungkin kalau berdiri kan bisa saling berjauhan ya, bisa mengambil di sudut sana, di sudut sini, dekat pemberhentian bis atau di bawah pohon dan seterusnya. Tetapi ketika kita meletakkan kursi di halte, maka orang-orang tersebut akan mengumpul di sana, duduk di sana. Karena duduk di sana, maka bisa saling berdekatan, bisa saling berkenalan, dan seterusnya. Coba apabila nggak ada kursi, ya, maka peluang untuk saling kenal kan semakin sedikit ya, semakin sedikit. Nah, itu kursi di sana bisa dianggap sebagai katalis. Begitu juga misalnya ketika kuliah offline ya, ketika online begini kan saling jauh ya, tidak bisa saling ngobrol, tidak bisa saling kenalan, tidak saling dekat gitu. Tetapi ketika kuliah sudah offline ya di dalam kelas, kalian terpaksa harus menempati ruangan yang lebih kecil, duduk bersebelahan sehingga bisa berinteraksi, saling kenal dan seterusnya. Nah, di sanalah peran katalis ya yang mengumpulkan reaktan-reaktan itu sehingga saling
mendekat dan bereaksi. Itu katalis padat. Kalau katalis cair, beda lagi mekanismenya. Nah, jadi di sini katalis kan ikut berinteraksi ya, ikut bereaksi tentu saja. Artinya bereaksi itu ya berinteraksi tadi. Kan nggak mungkin kalau kita definisikan katalis itu sesuatu yang bisa mempercepat reaksi kimia tanpa ikut berinteraksi, kan nggak mungkin. Pasti harus ada interaksi. Mengapa kok bisa mengkatalisis? Ya karena ada interaksi. Nggak mungkin bisa mengkatalisis kalau katalisnya tidak ikut berinteraksi atau tidak ikut terlibat, itu tidak mungkin. Nah, ini kemudian enzim. Enzim itu seperti ini ya ilustrasinya. Sama dengan katalis padat, dia juga menyediakan ruang gitu bagi substrat untuk menempel. Ya, untuk menempel di sini, kemudian substratnya bisa lepas kembali menjadi produk. Jadi tanpa adanya enzim maka tidak ada tempat untuk menempel ini, tidak ada tempat untuk istirahat. Ya, istirahat sejenak terus kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, mungkin bisa saja substrat ini menjadi produk, tetapi akan sangat lambat. Akan sangat lambat dibanding jika ada bantuan dari enzim seperti ini. Jadi seperti tadi ya, mekanisme dari katalis secara singkat seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah portal untuk mencari referensi ya. Jadi kita belajar apapun pasti membutuhkan referensi, membutuhkan buku, membutuhkan panduan, ya. Karena beberapa materi itu tidak ada buku cetak secara langsung, maka kita kadang mengacu pada jurnal. Misalnya tentang katalis, ya. Tentang katalis kan tidak ada buku yang pakem. Oh, ini buku katalis. Kemudian ini buku bahan berpori kan tidak ada. Selain itu, katalis itu adalah produk penelitian. Bahan berpori juga produk penelitian, maka akan sangat berkembang. Mungkin awalnya katalis seperti ini, hanya bisa digunakan untuk mengkatalisis reaksi A dan B. Tetapi peneliti terus melakukan penelitian sehingga terbukti bisa mengkatalisis C, D, dan seterusnya. Maka kalau dalam buku kan tidak dinamis. Kalau dalam jurnal kan dinamis ya, perkembangannya sangat cepat dan update-nya juga cepat. Jadi kita untuk beberapa materi itu rujukannya adalah jurnal ya, seperti kimia material itu rujukannya jurnal, ini SSA, SSO itu juga rujukannya jurnal ya. Jurnal. Oke, ini salah satu portal jurnal yang dipelanggan oleh UII, Science Direct ya. Ini siapa yang belum pernah mengakses ini? Yang belum siapa? Anissa Azhara sudah pernah belum membuka Science Direct? Kalau belum ya nggak apa-apa nanti setelah ini. Udah belum, Anissa? Gimana? Belum. Oh, belum. Anas, sudah belum Anas? Belum, Pak. Belum. Arifah? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, sekarang pertanyaannya saya ganti, yang pernah siapa di sini? Yang pernah mengakses Science Direct ini siapa? Siapa yang pernah? Naim pernah belum, Naim? Nah, Faustin? Belum, Pak. Belum. Ya, nanti setelah ini bisa dicoba dibuka Science Direct. Dulu ketika masih mahasiswa saya juga asing ya, Science Direct itu apa itu. Tapi lama-kelamaan merasa butuh ini. Nah, kalian kalau misalnya masih asing ya, ini apa ini ya, nanti suatu saat pasti akan mengalami masa membutuhkan ya. Nah, banyak portal jurnal lain selain Science Direct, tetapi yang dilanggani UI secara gratis itu Science Direct. Science Direct ini seperti namanya Science ya, jadi ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
Kalau ilmu sosial, humaniora, ilmu bahasa, ilmu hukum itu tidak dapat kita temukan di dalam portal ini. Jadi portal ini semacam perpustakaan ya. Sains Direct itu semacam perpustakaan digital. Di dalamnya nanti ada judul-judul, ada rak-rak buku, ada judul-judul buku di sana istilahnya. Tetapi bukan buku jurnal tetapi ya. Nah, nanti teman-teman bisa misalnya ingin mencari bacaan tentang katalis, tinggal diketik saja katalis di sini. Ingin mencari bacaan tentang karbon aktif, ditulis activated carbon. Ingin mencari zeolit, ketik zeolit. Atau ingin mencari COVID, tulis saja COVID di sini ya. Nanti bisa muncul jurnal-jurnal yang diterbitkan melalui Sains Direct. Yang dikumpulkan Sains Direct, maaf. Karena yang menerbitkan beda-beda. Misalnya, maksudnya gimana kok yang menerbitkan beda-beda? Jadi Sains Direct ini hanya pengumpul para penerbit. Misalnya ada penerbit apa Erlangga ya, kalau buku, kalau selain Erlangga apa yang kalian kenal? Ini waktu SMA ini, apa selain Erlangga ya bukunya ya? Nah, Yudhistira misalnya. Jadi terbitan buku-buku terbitan Yudhistira itu bisa dihimpun oleh Sains Direct. Buku-buku terbitan Erlangga juga bisa dihimpun Sains Direct. Jadi melalui Sains Direct kalian bisa misalnya ya mencari judul buku yang diterbitkan Erlangga, mencari buku yang diterbitkan Yudhistira. Jadi seperti itu ya, tugas Sains Direct itu begitu ya, mengumpulkan judul-judul publikasi para penerbit. Tetapi tidak semua penerbit masuk ke Sains Direct. Ya, hanya penerbit yang bagus, yang diakui internasional, kalau lokal tentu saja tidak masuk ke sini. Kalian ngetik di sini bahasa Indonesia ya tidak akan masuk. Misalnya karbon aktif dalam bahasa Indonesia itu ya bisa diakses di sini. Nah itu Sains Direct. Ini misalnya ya, ini kan ada gambar penerbit-penerbit ini. Ini penerbit misalnya fokus on katalisis, ini penerbit sebuah penerbit. Kemudian ada activation, deactivation ini diterbitkan oleh penerbit lain dan seterusnya. Gitu terus. Nah, Sains Direct ini gratis untuk keluarga besar UII ya. Jadi kalau teman-teman mengakses Sains Direct ini dari rumah, di rumahnya masing-masing, loginnya atau aksesnya menggunakan Gmail, maka itu tidak bisa ya, tidak gratis. Nah, bisa gratis kalau diakses di kampus ya, menggunakan WiFi UII atau menggunakan akun UII. Itu teman-teman bisa mendapatkan versi PDF-nya full. Kalau di luar UII itu nanti hanya dapat membaca abstraknya, tapi tidak bisa melihat pendahuluannya bagaimana, ini penelitian ini tujuannya apa sih, terus metodenya apa saja, bahannya apa saja, hasilnya bagaimana, terus kesimpulannya bagaimana, itu nggak bisa. Kalau tidak di UII, tidak akses dari akun UII. Nah, meskipun demikian ya, meskipun gratis ya, tadi saya sampaikan, ini hanya gratis untuk keluarga UII. Jadi misalnya teman-teman memberitahu ke teman lainnya di kampus lain, ini loh Sains Direct ini bisa mengakses apa saja misalnya. Nah, teman kalian nggak bisa akses gratis di sini karena nggak punya akun UII ya, gitu. Oke, jadi disyukuri ini adalah senjata kita Sains Direct ini, senjata untuk mencari bahan-bahan bacaan, mencari panduan-panduan penelitian, mencari referensi dan seterusnya. Ya, misalnya kita ingin mencari pembuatan antivirus misalnya, antivirus yang terbaru itu bisa kita akses di jurnal. Ya, kalau ada yang baru lagi itu juga akan diterbitkan di jurnal. Jadi kita melacaknya di sana, cara mencari tahunya. Nah, ini misalnya saya ketik katalis di sini. Saya ketik katalis, ternyata yang muncul sebanyak 773.000. Jadi ada 773.000 hasil yang membahas tentang katalis.
hasil yang bahas tentang katalis atau judul yang mengandung kata katalis itu sejumlah 700.000. Ini sangat banyak ternyata ya, sudah hampir 1 juta. Nah kemudian ini misalnya ya, dari 700.000 itu kita bisa melihat di sini ada pembagiannya berdasarkan tahunnya. Ini misalnya tahun 2023 ini akan ada satu yang antri untuk diterbitkan. 2022 ini sudah ada 5.000 jurnal atau artikel yang akan diterbitkan pada tahun 2022. Mungkin saat ini jurnalnya sudah masuk, tapi baru akan diterbitkan nanti 2022. Nah, sementara di 2021 sudah 54.000 jurnal berkaitan dengan katalis. Di tahun 2000 ini tidak tampak ya, mungkin semakin banyak 2000, 2019 itu juga pasti banyak juga. Kemudian tipe artikelnya apa? Tipe artikelnya ini ada artikel review, kemudian ada research, ada ensiklopedia, dan ada buku chapter juga ternyata ya. Ada semacam buku yang bertema-tema gitu. Nah, review artikel ini adalah artikel yang mereview dari jurnal-jurnal yang ada. Misalnya, Faustin meneliti PiO2 untuk medisinal, kemudian Naim PiO2 untuk adsorben, kemudian Fresi PiO2 untuk solar cell. Nah, kan sudah ada 3 penelitian yang berbeda. Nah, review itu merangkum dari ketiga penelitian tadi. Jadi PiO2 itu bisa untuk apa saja. Nah, itu dibahas dalam review artikel. Jadi mereview artikel yang sudah ada. Nah, sementara kalau riset artikel ini hasil dari riset di laboratorium. Misalnya tadi Naim membuat PiO2 untuk adsorpsi di laboratorium. Dengan bahan ini untuk mengadsorpsi misalnya zat warna pada pH sekian, kemudian waktunya sekian, 0 menit sampai 100 menit, kemudian beratnya sekian, variasi konsentrasi sekian. Nah, itu dilaporkan, ditulis dalam jurnal, diterbitkan, itu adalah riset artikel atau artikel riset. Nah, keterangannya ada di atas ini ya, ada riset artikel, kalau review ya review artikel. Nah, ini misalnya judul-judulnya ya, The Activation Kinetic of Gamma AL2O3 Catalyst in Methanol Dehydration to Dimethyl Ether. Ini bidang kimia banget ini ya. Jadi dari judulnya kita mengetahui ini mengkaji tentang peran katalis gamma AL2O3 ya dalam dehidrasi metanol menjadi dimethyl ether. Ada reaksi dehidrasi metanol. Dehidrasi itu apa? Kekurangan air ya, menghilangkan air dari metanol menjadi dimethyl ether dengan tambahan katalis AL2O3. AL2O3 itu semacam zeolit. Ya, semacam zeolit. Kalau AL-nya itu diganti Si, maka menjadi zeolit. Nah, ini juga misalnya CO2 methanation. Methanation itu mungkin proses menjadi metana ya, saya juga kurang menguasai ini ya. CO2 methanation over nanocrystalline Ni katalis. Kalau ini menggunakan katalis logam. Ya, katalis logam yang tersupport pada material Cr2O3. Jadi katalisnya supported on mechanochemical synthesis. Oke, jadi katalisnya Ni nanti dipadukan dengan ini Cr2O3. Nah, jurnal yang baik, yang bagus-bagus, yang update itu berbahasa Inggris ya. Karena yang menuliskan seluruh dunia. Kalau kalian mencari yang berbahasa Indonesia mungkin 1-2 update, tetapi sangat terbatas karena penulisnya Indonesia. Ya, sangat terbatas. Jadi kalau mau mencari kabar terupdate dari ilmu pengetahuan ya harus bisa bahasa Inggris. Kemudian, nah ini judul-judul yang lain.
Ini ada subjek area, ada bidangnya kimia, teknik kimia, kemudian material science. Ini beberapa katalis ya, CO katalis berbasis CO, logam kobalt ya, untuk potensial CO katalis, katalis ya, ini application of novel. Kalau saya kurang paham ini CO ini apakah logam atau ko itu diartikan sebagai partner katalis gitu ya. Tetapi ini katalis ini digunakan untuk menghasilkan hidrogen dari air. Jadi air itu dapat dipisahkan menjadi O2 dan hidrogen dengan adanya katalis. Nah ini M3P2. Mungkin penjelasannya ada di dalam ya. Ketika kita membaca abstraknya kita baru tahu. Jadi M di sini adalah Zn, logam Zn, zinc, atau bisa juga Cd, kadmium. Jadi dengan adanya jurnal kita bisa mengetahui secara real aplikasi dari logam-logam yang mungkin pernah kita pelajari di kimia anorganik 2 dulu. Ya, Zn, kadmium ini kan logam berat ya. Zn itu logam transisi, kadmium itu logam juga ya kayaknya ya, logam transisi juga mungkin. Kemudian ada nikel juga, ini sama tadi ya. Materialnya hampir sama, nikel dipadu dengan Al2O3. Ini fungsinya glycerol reforming with carbon dioxide. Pembuatan dan pengujian Ni gamma Al2O3 katalis yang ditambahkan dengan logam alkali tanah dalam pembentukan gliserol dengan atau dari bahan karbon dioksida. Kemudian RU surface density effect on ammonia synthesis activity and hydrogen poisoning of serial support RU katalis. Ini pembuatan katalis yang berbasis RU. RU itu apa namanya, kepanjangannya? Ada yang masih ingat RU? Unsur RU itu apa kepanjangannya? Hana masih ingat nggak Hana? Hana ada nggak Hana? Ya, Pak. Indah ada, Indah Tri. Ada, Pak. Ada Iqbal. Iqbal ada. Mana ini Iqbal ini? Lilis? Ada Pak. Oh ada, Iqbal ada. Lilis? Ada, Pak. Ada. Oke, Lutfi? Ada, Pak. Ya, oke. Oke, kembali tadi ya, rutenium ini ya, RU itu adalah rutenium. Ini kan logam-logam yang sering kita dengar ya, jarang maksudnya, jarang kita dengar. Tapi kita bisa melihat aplikasinya di dalam jurnal-jurnal penelitian seperti ini. Oke, ini sekilas ya. Kalau kita mengakses jurnal, nanti coba kalian buka Science Direct, terus ketik apa terserah lah. Misalnya metana, gliserin, gliserol, atau apa. Ya, silahkan nanti dicoba. Terus mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Gimana? Oh ya. 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 Oh, oke. Baik, menarik ini Naim. Nah, ini sekalian ya. Jadi ini kebetulan ya, saya sedang meneliti itu tentang efektivitas katalis di dinding, ya di dinding. Ini
sedang dikerjakan mahasiswa skripsi ya, yang mengambil skripsi, saya coba tampilkan beberapa yang dikaji ya dalam riset saya itu. Ya ini memang perlu dipelajari itu ya Naim ya. Efektivitasnya bagaimana jika dibandingkan dengan yang serbuk kemudian bisa digunakan berapa kali, itu memang harus dikaji supaya nanti hasil penelitian kita bisa digunakan oleh masyarakat umum atau bahkan industri. Jadi masyarakat kan jadi tahu ya, oh kalau saya punya, misalnya saya punya industri pengolahan tapioka di rumah, oh saya kan harus mengolah limbahnya, nggak bisa dibuang langsung. Maka saya harus menggunakan pengolahan limbah. Misalnya saya menggunakan bak pengolahan limbah yang diproduksi Kimia Yuli ini. Saya harus tahu berapa kali ini bisa digunakan. Syukur-syukur selamanya bisa digunakan, tidak hanya 1-2 kali gitu. Nah ini coba saya tampilkan, ini parameter-parameter yang ingin saya kaji. Sudah kelihatan belum ini ya? Sudah ya? Oke, sudah. Nah ini saya pertama membuat campuran semen dengan TiO2 dengan berbagai macam rasio, karena kan kita nggak mungkin ya membuat sekali saja ya, langsung sekian banding sekian, kan nggak mungkin. Jadi kita pelajari dulu beberapa rasio ini, mana yang paling baik, mana yang paling efektif untuk ini kan mendegradasi zat warna. Jadi tujuannya begini, saya membuat nah ini dinding bak ini saya tempeli katalis, kemudian ini zat warna dimasukkan ke dalam bak ini, disinari dengan sinar, nanti akan keluar atau warnanya akan hilang nanti. Kalau sukses semua menjadi bening, tidak berwarna. Tetapi kalau masih ada biru begini, berarti tidak semuanya sukses terdegradasi. Nah itu yang dipelajari, kok bisa semuanya tidak terdegradasi. Nah maka ini sekaligus contoh sintesis senyawa anorganik ya secara real. Ini jadi kita optimasi dulu nanti berapa yang paling optimal ya, karena faktornya ternyata banyak. Saya juga baru menemukan ketika mencoba, ketika eksperimen. Misalnya kalau semennya terlalu banyak, mungkin kekuatan fotokatalisisnya tidak akan tinggi. Tetapi kalau TiO2-nya yang banyak, itu juga menimbulkan masalah karena tidak bisa nempel secara erat di dinding. Jadi kita harus tentukan ini, cari keadaan yang optimal supaya bisa nempel dengan erat tetapi juga dapat bekerja secara maksimal. Nah itu makanya ini berbagai rasio ya. Kemudian setelah ditemukan rasio ini kemudian diuji untuk bak semen. Ini masih skala kecil ya. Ini 500 mili 1 liter sampai 10 liter. Ini coba kita lapisi dengan semen. Ya, dengan semen tadi dengan berbagai macam rasio, kemudian kita uji ya. Ujinya apa saja? Ujinya konsentrasi zat warnanya atau konsentrasi limbahnya. Kita masukkan zat warna 50 ppm, diuji seberapa banyak yang hilang, konsentrasinya tinggal berapa. Kita uji 100 ppm, dicek konsentrasinya tinggal berapa, sampai 250 ppm, konsentrasinya tinggal berapa. Nah, nanti akan ketahuan mana yang paling efektif. Oh, ternyata 100 ppm itu bisa hilang semuanya. Sementara kalau 150 ppm masih menyisakan warna biru, 200 ppm masih menyisakan warna, 250 masih warna birunya masih terlalu pekat. Nah, itu kan bisa kita simpulkan dari sana. Kemudian nanti juga kita pelajari efek pengadukan itu signifikan atau tidak. Jangan-jangan kalau diaduk lebih cepat. Kemudian lampunya, nah, kita coba menggunakan lampu UV 10 watt, 25 watt, 40 watt, mana yang lebih efektif. Kemudian jaraknya juga kita uji jarak lampu.
Kalau tercelup bagaimana, kalau di atas permukaan bagaimana, kalau 10 cm di atas permukaan bagaimana, kalau 50 cm bagaimana. Karena fotokatalis itu mengandalkan cahaya. Jadi di sini menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Kemudian volume larutan, ini juga kita uji 250 mili, 1 liter, 2 liter, 5 liter. Jangan-jangan kalau hanya dalam gelas saja bisa hilang warnanya. Tetapi ketika larutannya itu sebanyak 1 ember, itu tidak bisa hilang. Nah itu makanya kita uji di sini. Nah termasuk penggunaan kembali. Ini dapat digunakan kembali. Ini sementara kita batasi 5 kali penggunaan. Nah selama 5 kali itu apakah efektif atau tidak, itu baru kita pelajari ya. Nah kita juga mempelajari kinetikanya, aspek kinetikanya. Jadi seberapa cepat proses tersebut. Nanti konstanta lajunya berapa, terus model kinetikanya atau orde kinetikanya berapa, itu juga kita pelajari. Nah, ini kalau cara kerjanya seperti ini ya. Ini seperti praktikum ini. Karakterisasinya ini dengan XRD, XRF, ZPDX, LDB, PSA. PSA itu untuk menentukan ukuran partikelnya. Ini juga sama. Jadi ketika penelitian itu kita mempelajari pembuatan dan karakterisasi. Jadi perpaduan antara sintesis dan karakterisasi atau elusidasi senyawa, struktur senyawa anorganik ya kalau dalam mata kuliah. Jadi makanya ya perlu diseriusi ini kalian belajar belajar SSA ini dan ESA ini perlu sungguh-sungguh ya, baik sintesis senyawa organik atau sintesis senyawa anorganik itu harus diperhatikan betul, dipadukan dengan elusidasinya. Nah, jawabannya tadi ini ya, saya belum bisa menyimpulkan karena masih riset saya ya saat ini. Kebetulan saya cari di jurnal itu belum ada, di referensi itu belum ada yang mencoba menggunakan bak seperti itu. Yang selama ini ada bentuk lempengan. Jadi lempeng saja. Saya tunjukkan juga sebentar. Lempeng semen. Atau barangkali ada yang lain yang mau bertanya? Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke. Semoga ini. Saya lupa menamakan ini jurnalnya. Jadi yang pernah mencoba itu dalam bentuk lempengan semen, bukan dalam bentuk bak, itu yang saya temukan. Ada pertanyaan lain? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kita lihat perbedaan katalis dan fotokatalis ya. Kalau katalis kan dia tidak mengandalkan cahaya, dia mengandalkan permukaan seperti ini. Tapi kalau fotokatalis dia mengandalkan cahaya. Jadi cahaya itu ketika suatu material misalnya TiO2 tadi dikenai cahaya, maka elektron di TiO2 itu akan mengalami eksitasi. Di orbital molekulnya akan mengalami eksitasi. Ini istilahnya pita valensi di bawah ke pita konduksi. Ya.
Nanti akibat dari eksitasi ini adalah bagian bawah ini akan kekurangan elektron, bagian atas akan kelebihan elektron. Ya, kelebihan elektron, sehingga seperti ini ya, ketika di bawah ini kekurangan elektron, maka ketika ada air nempel di sini, molekul air nempel di sini, maka akan bereaksi dan menghasilkan radikal OH, radikal hidroksida. Sementara yang atas ini karena kelebihan elektron, ada satu elektron yang lebih, ketika ada oksigen nempel di sini, maka akan oksigennya akan menjadi radikal oksigen, superoksida seperti ini. Air nggak bisa nempel di sini karena tidak cocok dengan kelebihan elektron, maka air lebih senang bereaksi di sini. Oksigen akan bereaksi di sini karena lebih senang di sini. Yang di bawah itu menghasilkan radikal oksida, yang di atas menghasilkan radikal superoksida. Nah, radikal hidroksida ini merupakan oksidator yang kuat. Ya, jika ini ada, maka dapat mendegradasi atau mengoksidasi zat-zat warna atau zat-zat organik yang lainnya. Kalau ini sifatnya reduktor. Jadi ini oksidator, ini reduktor. Ya, di dalam air ketika kita punya fotokatalis disinari, maka di dalam air konsentrasi OH-nya akan meningkat, konsentrasi O2 radikal juga akan meningkat. Nah, ini yang akan selanjutnya akan mengoksidasi atau mereduksi senyawa kimia yang ada di dalam larutan. Gitu. Nah, sebagaimana istilahnya ya, jadi katalis itu kan hanya mempercepat reaksi. Sebenarnya tanpa katalis itu H2O bisa menjadi OH radikal dan O2 radikal. Ya, dengan adanya sinar ya, kalau disinari dengan energi tertentu. Tetapi akan lebih cepat ketika ada katalis, akan dibantu katalis ya, reaksinya akan lebih cepat. Nah, ini ada judul-judul riset tentang fotokatalis, ini banyak sekali ya jenis katalis. Mungkin yang banyak dikenal itu TiO2, padahal ada Cu2O, ada TiO2, ini gabungan, ada BiPO4, bismut fosfat, ada AgBr, AgSiOX ya. Ini fotokatalis berbasis perak, argentum silika gitu ya, argentum bromida, ini kan mungkin sebagian asing ya bagi teman-teman ya. Kemudian ada RuNbO5, Ru itu rutenium, Nb itu apa ya? Apa lupa saya. Nb ini bahan untuk membuat magnet ya. Ini nama apa? Materialnya ini. Kemudian ada juga ini materialnya kan macam-macam. Ada zin oksida ya, ada apa ini? Ini sulit dieja. Lantanum, katalis berbasis lantanum, ini ZNO, ini juga katalis berbasis lantanum dengan bismut, dan ini juga silika karbida, ini juga bismut, ada kadmium, dan masih banyak lagi jenis-jenis katalis. Material yang sudah diteliti ilmuwan itu sangat banyak sekali. Hanya saja kita yang terbatas ya, kita belum banyak membaca, jadi mungkin tidak tahu banyak. Oke, ini misalnya ini riset artikel, ini review artikel, ini tampilan desain direct tadi. Jadi kalau misalnya artikel tersebut hasil riset, nanti ada keterangannya. Riset artikel, kalau hasil review itu juga ada keterangannya. Oke, sebelum kita masuk ke yang lebih konkret, ini saya menampilkan 1-2 judul. Nanti kita pelajari. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada. Oke, kita lanjutkan. Ini kita membahas efek kalsinasi, efek temperatur kalsinasi pada
uji fotokatalisis TiO2 nanopartikel yang disintesis menggunakan metode soil gel dibantu dengan ball milling ya, penghalusan wet itu basah ya, ball milling dengan keadaan basah. Jadi soil gel itu metode ini yang kita pelajari adalah efek dari temperatur kalsinasi. Kemarin ketika UTS ya, saya berharap teman-teman bisa mengeksplor secara singkat begitu di internet. Misalnya kemarin sintesis zat padat cair itu kan banyak sekali ya. Padat cair ini ya termasuk menggunakan sintesis TiO2 ini ya. Nah, misalnya menggunakan soil gel itu harapan saya bisa dimunculkan materialnya, nama materialnya. Misalnya soil gel itu adalah reaksi ini dengan ini nanti menghasilkan produk antara berupa gel, kemudian ketika dipanaskan maka akan diperoleh kristal padatan serbuk gitu ya, contoh materialnya adalah TiO2. Kemudian hidrotermal, misalnya metode hidrotermal itu adalah reaksi yang melibatkan keadaan tertutup dengan reaktor misalnya. Kemudian dipanaskan dengan pelarut air supaya reaktornya tertutup supaya air tidak bisa keluar. Jadi sirkulasi hanya di dalam itu. Produknya misalnya zeolit. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, kita pelajari ini ya. Jadi efek dari temperatur pemanasan terhadap aktivitas fotokatalitik dari TiO2 yang disintesis melalui metode soil gel dan prosesnya dibantu proses penghalusan ball milling secara basah. Nah, ini secara sekilas teman-teman bisa membaca di abstrak. Jadi abstrak itu adalah rangkuman dari penelitian ini. Ya, yang namanya abstrak itu rangkuman dari penelitian dari awal sampai hasilnya. Jadi kalau mau secara umum ya bisa dibaca abstraknya, oh tujuannya ini, hasilnya seperti ini. Gitu. Oke, nah langsung saja. Ini prosedur ringkas untuk membuat TiO2, TTIP tambah metanol, TTIP itu titanium isopropoksida, ini adalah prekursor atau reaktannya, kemudian metanol ini pelarutnya, dengan perbandingan 1:15 ya. Kemudian distiral ini perbandingan 1:15 itu dalam rasio mol. Jadi teman-teman ini nanti akan menghitung ini secara real di laboratorium. Perbandingan mol itu bagaimana ya. Padahal TTIP ini cair, metanol ini cair. Gimana cara ngitung molnya? Nah, tentu sudah bisa ya. Kalau kita belajar di lab nanti riset secara langsung itu kita mengambil ilmu dari kimia dasar, mengambil ilmu dari kimia analitik, kimia anorganik, sintesis senyawa organik, anorganik. Nah, ilmu-ilmu itu nanti diterapkan ketika kalian nge-lab. Nah, ini kan bagaimana kita menghitung molnya. Setelah kita menghitung molnya, bagaimana kita mendapatkan volume. Itu kan kimia dasar ya. Nah, ini rasionya mol banding mol. Jadi 1 mol TTIP itu dicampur dengan 15 mol metanol. Nah, bagaimana cara mencari molnya? Nah, ini dengan stoikiometri ya, dengan dengan berat bagi MR kan. Nah, beratnya diperoleh dari mana? Dari nanti bisa volume dikalikan berat jenisnya. Itu bisa diperoleh berat kan, seperti itu. Atau ini mol, dari mol ini ditarik ke berat. Berapa sih? Kalau molnya sekian, maka rasio beratnya berapa? Nah, nanti bisa dicari volumenya berapa dengan berat jenis. Nah, ini kalian kalau lupa cara menghitung mol atau belum bisa cara menarik volume dari rasio mol ini, berarti harus belajar lagi. Nanti dibuka kimia dasarnya supaya nanti ketika riset sudah tahu, sudah bisa menghitung ini molnya. Kemudian di stirrer dalam labu alas bulat seperti ini,
ditambahkan DI, deionized water, atau air yang sudah bebas ion, atau aquades lah bahasa istilahnya. Ini ditambahkan berapa banyak? Ini juga perbandingan rasio air dengan PPIP ini perbandingannya 4:1. Jadi 4 air, 1 PPIP-nya tadi. Cara menghitung molnya gimana? Ya sama seperti tadi ya. Molnya dihitung dengan berat per ml. Nah, gitu ya. Ini mungkin bayangannya agak rumit ya. Tapi rumit itu karena kita lupa. Kalau kita nggak lupa, ya mudah saja ini nanti dikerjakan. Kemudian pH-nya diatur sampai 1,5 dengan asam nitrat 65%. Nah, ini juga teknik tersendiri, ini harus diperhatikan. Bagaimana cara menambahkan HNO3 dalam larutan tadi? Kita nggak bisa langsung menambahkan 10 mili atau 20 mili ditambah larutan ini. Wah, ini kalau begitu ditambah 10 mili langsung anjlok, nanti pH-nya bisa 1, padahal yang kita butuhkan 1,5. Nah, caranya gimana? Caranya dengan meneteskan tetes demi tetes HNO3. Pertama diteteskan, dicek pH-nya. Teteskan lagi, cek pH-nya. Teteskan lagi, cek pH-nya sampai 1,5. Ini perlu kesabaran juga. Nah, setelah dikondisikan seperti tadi, PPIP metanol ditambah air, dibuat asam, maka ini di stirrer ya, maka akan diperoleh bentuk sol. Sol itu semacam padatan gitu ya, seperti adonan yang belum keras. Kemudian di stirrer, diaduk dengan stirrer pada RT. RT itu room temperatur, keadaan ruangan, temperatur ruang selama 24 jam atau sehari semalam. Nah, setelah di stirrer nanti akan terbentuk jelly gitu ya. Jelly nanti dipanaskan pada 110 derajat, di centrifuge, diaduk dengan centrifuge ya, dipekatkan, maka akan diperoleh serogel. Kalau tadi itu serogel ini basah, serogel ini adalah gel yang sudah kering, yang airnya sudah hilang. Nah, baru setelah gel kering ini diperoleh, di grinding, dihaluskan secara dry dan wet dengan ball milling, diperoleh ini ya, halus, material halus, baru dipanaskan, dikalsinasi pada temperatur 300 sampai 800 derajat selama 4 jam. Baru diperoleh serbuk TiO2. Nah, ini stepnya begini. Nah, kalian bisa menghitung ini ya. Untuk membuat TiO2 ini butuh berapa hari. Ya kan sudah bisa mengkalkulasi nanti. Ketika akan masuk di lab, bisa merencanakan, proses ini misalnya pencampurannya setengah hari. Kemudian ini juga setengah hari. Jadi 1 hari ya, atau tidak ada 1 hari ini malah. Kemudian ini distiller butuh 1 hari 1 malam. Jadi paling nggak 2 hari lah proses ini. Ini drying 110 derajat hanya 15 menit. Ini proses grinding 3 jam 20 menit. Ini berarti ya kemungkinan 3 hari untuk sampai proses ini. Nah, baru kalsinasinya ini 4 jam, paling satu kalsinasi itu 1 hari, berarti proses ini butuh 4 hari. Kan begitu perkiraannya. Nah, prekursor yang dibutuhkan tadi TTIP, titanium isopropoxide, itu dari Sigma Aldrich ya, yang di jurnal ini. Kemudian metanol dari Thermo Fisher Scientific, ini produsennya. Kemudian dibandingkan dengan TiO2 yang sudah jadi, yang komersial, diperoleh dari Kanto Chemical ya, perusahaan kimia ini. Nah, ini perlu ditampilkan ini ya, produsen-produsennya, merek-mereknya perlu ditampilkan supaya lebih meyakinkan ya, supaya orang nanti yang membaca penelitian kalian tahu ini diperoleh atau dibeli dari sini. Nah, ini prekursornya TTIP, bentuknya bening seperti ini, strukturnya begini. Memang ada beberapa merek ya TTIP, ini merek Cina, Aldrich ini Eropa, Jerman atau mana itu ya. Ini juga Cina. Memang di Cina itu teknologinya maju, sainsnya maju, makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan kimia.
Di Indonesia kan sifatnya impor ya, belum ada perusahaan yang memproduksi seperti ini. Kemudian ini metanol sebagai pelarut. Oke, metanol ya. Ini rumus strukturnya. Ini kemasannya ada yang besar 2,5 liter, ada yang ini 1 liter mungkin. 1 liter. Mungkin. Nah, ada yang wadahnya kaca gelap gini, ada juga yang botol ya, botol seperti ini. Bedanya apa? Kualitasnya beda. Nah, ada dua istilah bahan kimia ya, cair terutama. Namanya PA atau pure analysis. Pure analysis PA dan teknis. Kalau PA ini yang grade-nya bagus, kemurniannya tinggi. Tapi kalau teknis tidak ya, tidak. Ini teknis murah. Nah, kalian kalau mau misalnya mau sintesis, kalian perlu beli yang mana? Ya, kalian perlu kalau sintesis ya perlu beli yang teknis. Teknis ya, maaf Pak teknis, PA yang botolnya gelap seperti ini. Ini kalau untuk keperluan sintesis. Kalau untuk sekedar membersihkan alat itu ya beli yang literan ini boleh. Ya, karena kemurniannya ini tidak terjamin, tidak ada penjaminnya kemurniannya. Kita kan nggak tahu ya, ini 99% ini benar apa enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tidak ada sertifikatnya juga. Tapi kalau kemasan seperti ini ada sertifikatnya, ada keterangan kadarnya juga. Oke, nah yang perlu kita pahami juga, setiap bahan kimia itu ada MSDS. MSDS itu data penanganan bahan kimia tersebut. Misalnya bahan kimia itu sifatnya bagaimana, penanganannya bagaimana, kalau tumpah, kalau terpapar bagaimana, itu melalui MSDS. Kalian pernah mendengar MSDS sebelumnya? Siapa yang pernah mendengar MSDS? Siapa yang belum pernah? Lutfi sudah pernah mendengar belum MSDS? Lutfi? Ada Lutfi? Ada Pak. Oke, pernah dengar MSDS? Pernah Pak. Pernah. Di mana? Kalau nggak salah dulu semester 1 yang di manajemen teknik. Oke, betul sekali. Pak Ari ya, Prof ya? Bunur Pak. Oh, Bunur. Marisa pernah mendengar MSDS? Halo, iya Pak. Iya. Melisa? Ada Melisa? Iya Pak. Oh, Melisa ada. Atar ada, Atar? Ada Pak. Ada Munir? Munir ada? Nadra Haris ada? Ada Pak. Ada. Siapa lagi nih? Naura, ada? Naura? Ada Naura? Iya ada Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi dari MSDS kita tahu data-data bahan kimia. Misalnya ini namanya metanol, kemudian kodenya ini, formula ini rumusnya, terus nama lainnya ternyata banyak. Aseton alkohol, karbinol, kolonial spirit, Colombian spirit, Greenwood spirit, Manhattan spirit, itu ternyata metanol. Nah, ini penting sekali kita baca ini. Seharusnya kalau di lab itu MSDS diletakkan di dekat bahan-bahan kimia ya. Jadi kita bisa mengakses secara langsung, secara hard file. Misalnya ada kejadian, kita bisa langsung melihat di MSDS apa yang harus kita lakukan di sana. Penanganannya bagaimana. Kalau kita nggak tahu, nggak pernah baca MSDS, misalnya di meja kalian ada karbinol 90% misalnya. Kalian kan nggak tahu, ini karbinol ini apa ini. Kayaknya nggak pernah dengar saya karbinol. Oh ternyata metanol. Atau misalnya ada tulisan Manhattan Spirit ya di glass beaker di meja kalian. Ini punya siapa ini kok Manhattan Spirit ini apa ini ya? Oh ternyata metanol. Kan kalian tahu itu dari data seperti ini ya, dari MSDS. Kemudian ini kita lihat ini sebagai solvent ya, pelarut dan dibatasi untuk keperluan
makanan ya, itu tidak boleh untuk bahan campuran makanan, tidak boleh untuk drug gitu ya, untuk konsumsi nggak boleh, kemudian tidak boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga. Nah ini perlu diperhatikan, kalau nggak baca MSDS nggak tahu, ya nggak akan tahu. Kemudian apalagi data yang bisa diketahui, nah ini kategorinya termasuk toxic if swallow, kalau tertelan beracun, kalau kontak dengan tangan beracun, kulit kalau terhirup juga beracun. Nah kalau kita nggak baca ini kita nggak akan tahu ternyata metanol itu ketika dihirup juga bisa beracun. Mungkin kita menganggap metanol itu beracun ketika dikonsumsi saja, ketika diminum metanol itu beracun, sehingga kalau kena kulit nggak masalah, wong tidak diminum. Tetapi ternyata ketika kontak dengan kulit pun bisa mengakibatkan keracunan. Ketika kita hirup juga bisa menyebabkan keracunan. Nah bahayanya diantaranya menyerang hati, menyerang ginjal, kemudian sistem saraf dan seterusnya. Ya ini kan berbahaya. Makanya MSDS itu penting ya, penting. Kalau bisa bahan-bahan kimia yang kalian gunakan, kalian harus paham MSDS-nya. Tanya kepada laboran, MSDS-nya di mana, Mbak? Saya mau misalnya, saya mau memakai bahan ini, saya bisa baca MSDS-nya dari mana ya? Nah itu ditanyakan. Ya saya mau menggunakan etanol, ada MSDS-nya Mbak, saya bisa baca, ditanyakan ya. Jangan sampai kalian masuk ke lab nggak tahu apa-apa, nggak tahu metanol itu berbahaya, nggak tahu etanol itu berbahaya, dan seterusnya. Nah ini juga bersifat flammable, liquid and vapor ya. Flammable itu mudah terbakar. Jadi kalian nggak boleh, ini yang cowok ya, mainan korek sambil membawa 1 gelas beker metanol, ya meskipun di luar ya, kalian membawa dari lantai bawah ke lantai atas, di tangan kiri metanol, kemudian tangan kanan memainkan korek api, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Bisa ditegur nanti ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian ini juga ada aturannya, keep away from heat, dijauhkan dari panas. Kemudian permukaan yang panas, ini tidak boleh merokok. Cara penyimpanannya juga harus sempurna. Ground container and receiving equipment, ini apa ini? Kalau bisa ya diletakkan di bawah gitu ya. Kemudian jangan menghirup dan jangan menyemprotkan dan seterusnya. 1 MSDS dari bahan kimia itu ada banyak halaman ya, 8-9 halaman. Jadi cukup rinci, nanti bisa kita pelajari di sana. Oke, nah kita kembali ke sintesis tadi. Mungkin kita 10 menit lagi ya. Oke, nah ini kita ulangi tadi ya. Jadi langkah pertama adalah TTIP dan metanol dicampurkan dengan rasio mol 1:15. 1:15, kalian tentukan dulu mol volumenya, begitu volumenya ketemu dicampurkan jadi 1. Kemudian ditambahkan aquades dengan perbandingan 4:1 terhadap TTIP. Ya. Nah, reaksi yang terjadi ketika ditambahkan aquades adalah seperti ini. Terjadi proses hidrolisis. Jadi ini TTIP, seperti ini TTIP ditambah H2O, nanti ini isoprop-oksidanya akan tersubstitusi oleh OH, oleh hidroksida, sehingga TI akan berikatan dengan 4 ini ya, 4 hidroksida ini. Nah, gini kemudian dihasilkan alkohol. Ini proses hidrolisis. Hidrolisis itu reaksi dengan air, ya, reaksi dengan air. Nah, kemudian TI yang berikatan dengan OH ini akan mengalami kondensasi. Kondensasi itu pelepasan H2O. Jadi yang awalnya TI tadi berikatan dengan 4 OH, maka OH-nya akan lepas 1 dan H yang lain juga akan lepas, sehingga TI akan terhubung
dengan atom oksigen dan akan terhubung dengan atom Ti yang lainnya. Nah, ini terjadi pelepasan H2O. Nah, begitu juga nanti yang bawah. Yang bawah ini akan terjadi pelepasan H2O juga. Sehingga Ti akan berikatan dengan O, dan O juga akan berikatan dengan Ti di sisi yang lainnya. Nah, itu proses kondensasi. Sehingga kalau diringkas seperti ini ya, proses kondensasi, produknya adalah TiO2, karena Ti akan berikatan dengan O, Ti berikatan dengan O, plus air. Nah, secara umum reaksinya begini, TiP ditambah H2O akan menghasilkan TiO2 dan alkohol. Ya, alkohol seperti ini. Alkohol primer atau sekunder ini ya. Siapa yang bisa menjawab ini? Naura, apa ini? Alkohol yang dihasilkan primer atau sekunder ini? Naura, Azahra, Naura Salsabila bisa menjawab. Ini apa alkohol apa ini? Novita? Lupa. Ini alkohol apa? Atau siapa yang bisa menjawab ini? Alkohol primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Apa tandanya kalau sekunder? Apa tandanya? Tadi yang menjawab siapa tadi sudah betul. Kenapa kok sekunder ini? Terikat pada atom C yang sekunder, Pak. Yang terikat di dua atom C lain gitu. Oke, siapa ini yang menjawab ini? Jihan, Pak. Oh, Jihan. Oke. Ya, dulu ini sekunder ya. Kalau metilnya ini hilang, ini menjadi primer. Jadi atom C yang jadi atom C ini yang merupakan tempat berikatan OH ini juga mengikat metil, sehingga ini dikatakan sekunder. Oke, tadi ya prosesnya pertama hidrolisis, kemudian kondensasi. Secara umum seperti itu. Tahap selanjutnya, nanti hasil pencampuran akan diperoleh gel berwarna putih, kemudian dicuci dengan aquades dan sentrifugasi diputar dengan keadaan cepat seperti ini. Ini tabung sentrifugasi, ini alatnya. Jadi larutannya dimasukkan ke dalam sini, ini keruh ya, dimasukkan dalam sini. Ini tabung-tabungnya harus seimbang ya, tidak boleh hanya satu sisi saja yang terisi, harus seimbang. Misalnya ini kalian menggunakan 4 atau misalnya kalian hanya punya satu tabung saja yang terisi. Nah, yang lain diisi apa? Yang lain diisi aquades supaya seimbang. Kalau hanya satu yang terisi itu tidak seimbang, nanti hasilnya kurang baik dan alatnya juga tidak bagus nanti ke depannya kalau muternya tidak seimbang. Nah, ini diputar cepat sekali ini ya, muternya 10.000 rpm, 10.000 putaran per menit. Jadi dalam 1 menit ini muter 10.000 kali ya, dalam 1 menit. Nah, proses ini dilakukan selama 15 menit. Nah, ini sebelum sentrifugasi mungkin TiO2 masih menyebar di seluruh larutan, gitu. Di sentrifugasi nanti akan menjadi padatan di bawah di sini, akan terpisah dengan airnya. Nah, ini airnya dibuang, ininya bisa diambil. Itu sentrifugasi. Ini sulit ini kalau nunggu mengendap ini bisa berhari-hari. Maka dibantu dengan sentrifugasi yang cukup cepat 15 menit. Nah, setelah ini diperoleh nanti jelly berwarna putih atau gel, kemudian dikeringkan dengan oven pada temperatur 110 derajat selama 24 jam untuk menghilangkan pelarut. Nah, serogel atau padatan yang dihasilkan dari proses 4 tadi selanjutnya dihaluskan dengan ball milling. Dulu sudah kita perlihatkan ya, ball milling itu alatnya seperti apa. Dengan bolanya itu 10 mm dengan kecepatan 300 rpm selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan ball milling yang lebih kecil. Ini dengan ball milling 2 mm bolnya. Dibasahi dulu dengan isopropanol, kemudian diputar 500 rpm 3 jam lebih lama. Setelah pada temperatur 110 derajat selama 24 jam.
Oke, masih terdengar suara saya? Kok internetnya tidak stabil tulisannya? Masih, Pak. Oke. Oke, kemudian material ini dikalsinasi pada temperatur 300-400. Nah, ini kan judulnya tadi kan variasi temperatur ya. Jadi dicoba dipanaskan pada suhu sekian, 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 dan sekian. Nah, selama 4 jam dengan kecepatan 5 derajat per menit. Nah, dulu pernah saya sampaikan, misalnya 300 derajat ini, nanti begitu selesai tidak boleh langsung dibuka. Jadi harus nunggu dingin. Misalnya ini 4 jam ya, 4 jam itu dimulai dari ketika suhu sudah mencapai 300. Karena kan awalnya suhu normal ya, itu dipanaskan dulu sampai suhu 300, baru dihitung 4 jam sampai akhir nanti, sampai jadi dipertahankan suhu 300 ini 4 jam, nanti setelah 4 jam baru dimatikan, ditunggu sampai dingin. Nah, semakin tinggi temperaturnya, temperatur pemanasannya akan semakin lama. Misalnya awalnya kalau 300 derajat awalnya suhu normal, dipanaskan nanti kan semakin meningkat ya, apalagi 5 derajat per menit ya, kan akan semakin lama nanti. Jadi dari temperatur ruang ke 300 derajat mungkin 30 menit. Tapi kalau dari temperatur ruang ke 800 derajat ini kan mungkin butuh 1 jam 2 jam. Nah, nanti misalnya kalian mulai yang 800 derajat ini jam 8, kalian mulai memanaskan, oh ternyata mencapai 800 derajat itu jam 10. Oke ya sudah, jam 10 ditunggu sampai jam 2 siang, kan 4 jam. Nah, baru setelah jam 2 siang dimatikan, ditunggu sampai dingin. Ya, nanti kalau misalnya jam 4 sore belum dingin ya berarti diambil besoknya. Sehingga masing-masing waktu ini bisa membutuhkan 1 hari. 1 hari untuk kalsinasi. Sehingga kalau misalnya ada 7 perlakuan kalsinasi, maka kalian butuhkan 7 hari untuk melakukan ini semua. 1 hari 1 temperatur. Oke, begitu. Dan setelah material berhasil disintesis, apa yang dilakukan selanjutnya? Yaitu adalah karakterisasi. Nah, ini penjelasan proses kalsinasi ya dari beberapa jurnal. Misalnya 25-800 itu yang terjadi adalah pembentukan TiO2 fasa ini. 360 juga ada yang melaporkan anatase itu terbentuk pada temperatur 300, rutil 400. Ada juga yang melaporkan sama anatase 200, rutil 400. Ada yang melaporkan anatase di bawah 700. Ini hanya versi beberapa orang, semuanya hampir sama. Nah, dikarakterisasi pada jurnal ini dikarakterisasi dengan TEM, itu foto teknologi tinggi, XRV dan DRS untuk menentukan panjang bintang. Saya berikan contoh satu. Nah, ini hasil TEM-nya. Hasil TEM ini itu material tertentu ya. Mungkin akan dipelajari lebih detail di ESA ya. Nah, ini hasil TEM-nya, kemudian XRD seperti ini. XRD-nya. Oke, mungkin ini kita lanjutkan ke depan gitu ya. Jam 8:30. Minggu depan kita awali dengan membahas hasil karakterisasi ini dan satu judul sintesis TiO2 yang lainnya. Dengan cara sol gel juga dan hidrotermal. Kalau tadi kan sol gel ini ya, yang sintesis awal ini kan sol gel ini. Sol gel ini nanti kita contoh lagi sol gel dan hidrotermal. Apakah sama nanti bahan-bahannya, prekursornya? Nah, kalau ini enak ini dijelaskan 5 mili, 6 mili. Kalau yang jurnal sebelumnya kan hanya rasio molnya 1:15. Kalian lebih enak mencontoh yang seperti ini, langsung ambil TTIP 5 mili, ambil alkoholnya 6 mili, enak ya. Kalau kalian mendapatkan jurnal yang tidak jelas seperti tadi, rasio mol, kalian mungkin pusing ya, harus mengkonversi mol ke bentuk volume. Nah, kalau yang tadi menggunakan metanol, ini menggunakan isopropanol. Mungkin ada juga yang menggunakan etanol. Saya pernah menggunakan etanol, isopropanol belum, metanol belum. Mungkin suatu saat kita bisa mencoba ya. Atau teman-teman kalau mau nge-lab ya bisa nanti.
Oke, itu dan mungkin yang terakhir sebelum saya absen, apakah mungkin timbul pertanyaan, apakah kita bisa melakukan ini di lab kita? Apakah saya mahasiswa bisa membuat ini, bisa melaksanakan ini? Jawabannya tentu bisa, ya, pasti bisa dilakukan di laboratorium kita. Tinggal kita punya ide atau tidak. Jadi ini mumpung kalian masih mahasiswa, masih semester 5 ya, semester 5, silahkan nanti bisa mencoba sintesis entah senyawa organik atau organik, silahkan dicoba di lab mumpung masih mahasiswa, kesempatannya masih terbuka. Ini sebentar lagi juga ada PKM, nanti bisa kalian merancang idenya, ingin nge-lab, ingin eksperimen di bidang apa, silahkan ya, dimanfaatkan PKM-nya ini ya, sebentar lagi. Jadi ada 3 syarat untuk masuk lab kalian. Yang pertama, kalian ikut proyek dosen. Yang kedua, ikut perlombaan seperti PKM. Yang ketiga, skripsi. Kalau ikut proyek dosen ini agak sulit ya, karena tidak semua dosen juga kenal satu persatu mahasiswa. Kalian juga kalau menghubungi dosen juga mungkin ada yang sungkan juga. Jadi karena tidak saling kenal, jadi kadang tidak terlibat. Nah, ini agak sulit. Kemudian yang kedua, nah PKM ini yang lebih mudah. Kalian punya ide, ditulis dalam proposal, atau ikut lomba gitu. Kemudian mencari dosen pembimbing, bisa melakukan riset di laboratorium. Yang ketiga, skripsi. Ini kan juga masih lama ya, semester 7 nanti ya, baru bisa masuk ke lab. Tapi kalau mengambil skema yang kedua, lomba atau PKM, kalian bisa masuk lab lebih awal. Bisa melalui lomba semacam LKTI atau PKM. Kekurangan dan kelebihannya, kalau LKTI bisa cepat masuk lab. Misalnya ada lomba LKTI, kalian bisa langsung daftar di lab gitu ya. Tetapi kekurangannya kalian biaya sendiri kalau nge-lab dengan LKTI, kecuali dibiayai dosen. Ya. Kalau dengan PKM itu kelebihannya dibiayai oleh Dikti, tetapi waktu tunggunya lama karena prosesnya pengumumannya juga lama. Ya kalau itu diterima ya, kalau tidak, nah itu juga persoalan lain. Jadi ini mumpung masih bulan-bulan November ya, ini silahkan dipersiapkan apabila ingin ikut lomba-lomba LKTI atau PKM, ini dari sekarang dipersiapkan untuk mengambil kesempatan bisa melakukan eksperimen di laboratorium sejak dini, tidak nunggu skripsi nanti. Oke, itu untuk materi hari ini. Ada pertanyaan sambil saya absen, silakan. Nggak ada pertanyaan ini. Belum ada ya? Oke. Oke, saya mulai absen ya. Ada enggak ini orang-orangnya? Anita Putri ada? Hadir, Pak. Anita, hadir. Nurul Fatia. Hadir. Nurul, hadir. Tanti. Hadir, Pak. Hadir. Melisa. Hadir, Pak. Hadir. Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Atar. Hadir, Pak. Al. Hifari. Hadir, Pak. Elsie. Hadir, Pak. Febrianti. Hadir, Pak. Ainun Naim. Hadir. Rima. Hadir, Pak. Dwi. Hadir, Pak. Austin. Austin ada ya tadi ya. Aida. Aida. Pak. Indah. Hadir, Pak. Hana. Hadir, Pak. Lutfi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Novita. Hadir, Pak. Berlin. Berlian. Hadir, Pak. Revando. Hadir, Pak. Naura. Hadir, Pak. Aziza. Hadir, Pak. Iva. Hadir, Pak. Nono. Hadir, Pak. Ulfia. Hadir, Pak. Wafa. Hadir, Pak. Aniar.
Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Olivia, Tengku Olivia, Hadir, Pak. Ayu, Anjasmara, Hadir, Pak. Rizyanti, Hadir, Pak. Anas, Hadir, Pak. Deska, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Ilis, Hadir, Pak. Tania, Hadir, Pak. Nadra, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Fakrul, Hadir, Pak. Naura, ada Naura Azahra, Hadir, Pak. hadir Yuni, Hadir, Pak. Presi, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. ada Arifah, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Munir, Hadir, Pak. oh Munir sudah hadir, Adi Fitri. Hadir, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.